Bayangkan ini, anda membeli sebuah cermin antik di pasar lama. Ia kelihatan cantik, tetapi selepas beberapa hari, anda mula mengalami mimpi ngeri, mendengar bisikan aneh, dan melihat bayangan pelik di dalam cermin itu. Apa yang sedang berlaku? Ini bukan sekadar cermin biasa, ini adalah cermin terkutuk. Dalam video ini, kami akan membongkar rahsia di sebalik cermin misteri ini. Jangan pergi ke mana-mana, kerana kisah ini mungkin akan membuatkan anda berfikir dua kali untuk membeli cermin antik lagi. Kedai barang antik itu gelap dan berdebu. Bau barang-barang lama menusuk hidung seperti benda-benda yang sudah lama dilupakan. Sarah dan kawannya Ben suka menjelajah tempat-tempat seperti ini. Mereka sedang mencari hadiah yang unik, sesuatu yang takkan pernah mereka temui di kedai biasa. Ben berjalan menuju ke sudut berdebu yang ditutupi kain baldu. Dia menarik kain itu dengan penuh gaya. "Tengok nih," panggilnya. Sarah datang menghampirinya. Di hadapan mereka berdiri sebuah cermin tinggi yang diukir indah. Bingkai perak cermin itu kelihatan kusam, kacanya pun kabur. Tapi ada sesuatu tentang cermin itu, sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka mendekat, ingin melihat dengan lebih jelas. Tiba-tiba Sarah merasa meremang. Dia rasa tak sedap hati, seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan mereka. "Jomlah balik," bisiknya. Tiba-tiba rasa takut. Tapi Ben terpukau. Dia menghulurkan tangan, jarinya menyentuh ukiran rumit pada bingkai cermin itu. "Jangan sentuh," desis Sarah. Tapi sudah terlambat. Jari Ben sudah menyentuh permukaan kaca yang sejuk dan licin itu. Dan saat jarinya menyentuh kaca, cermin itu seperti bercahaya. Udara di sekeliling mereka terasa berat, dipenuhi tenaga aneh. Mereka berpandangan, risau. Apa yang mereka temui ini? Mereka memutuskan untuk membeli cermin itu. Ada sesuatu yang memanggil mereka. Mereka membawa pulang cermin itu dengan hati-hati dan meletakkannya di ruang tamu. Segera, suasana ruangan itu terasa berbeda, lebih dingin. Sarah rasa tak sedap hati. Dia tak dapat menghilangkan perasaan yang aneh itu. Namun, Ben terpesona dengan cermin itu. Dia berdiri di hadapannya, menatap pantulan dirinya. "Kau pernah rasa macam kita diperhatikan tak?" tanya Sarah, suaranya perlahan sekali. Ben ketawa. "Jangan mengarutlah," katanya. "Itu cuma cermin lama." Tapi saat dia berkata begitu, dia pun merasa meremang. Pantulannya di cermin seperti bergerak. Pergerakannya halus, hampir tak terlihat. Tapi memang ada. Sebuah kerlipan gerakan yang bukan dari dirinya. Malam itu Sarah bermimpi ngeri. Dia melihat wajah di cermin. Wajah pucat dan cekung dengan mata yang penuh kejahatan. Dia terjaga dari tidurnya, jantungnya berdegup kencang. Dia memandang cermin di seberang bilik. Itu cuma cermin yang memantulkan kegelapan. Mimpi ngeri itu terasa begitu nyata. Dia coba untuk mengusir perasaan takut itu. Keesokan harinya, Ben kelihatan berbeza. Pendiam, lebih banyak berpikir. Dia juga ada nampak sesuatu di cermin itu. Image yang sekejap, bisikan ingatan yang bukan miliknya. Dia melihat seorang wanita muda berpakaian kompang camping, wajahnya ketakutan. Dia tidak menceritakan kepada Sarah apa yang dilihatnya. Dia tidak mahu menakutkannya. Tapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Cermin itu seperti memanggilnya, membisikkan rahasia gelap di telinganya. Bisikan itu bermula dengan perlahan. Hanya gumaman samar yang dianggap Sarah dan Ben sebagai khayalan mereka. Tapi bisikan itu semakin kuat, semakin mendesak. Pada suatu petang ketika Sarah sedang membaca buku, dia terdengar namanya dipanggil. Suara itu rendah dan serak, datangnya dari cermin. Perlahan-lahan dia mendongak. Cermin itu gelap, hanya memantulkan bayangan bilik. "Ben," panggilnya, suaranya gemetar. Ben datang ke bilik, matanya tertumpu pada cermin. "Kau dengar tak tuh?" tanya Sarah, suaranya seperti berbisik. Ben menggeleng. "Dengar apa?" katanya, suaranya luar biasa tenang. Tapi saat dia memandang cermin itu, dia seperti ternampak satu lembaga berdiri di belakang Sarah. Lembaga tinggi dan gelap dengan mata yang bercahaya merah dalam kegelapan. Pengaruh cermin itu semakin kuat. Pada mulanya ia hanya sekelip mata. Gerakan pantulan yang bukan milik mereka. Bisikan nama yang dibawa angin. Kemudian pada suatu hari Sarah ternampak sesuatu yang benar-benar menakutkan. Ben sedang berdiri di hadapan cermin menyikat rambutnya. Dia melihat pantulan Ben mula tersenyum. Senyuman jahat yang tidak sampai ke mata Ben. "Ben," bisik Sarah, suaranya dipenuhi ketakutan. Ben berpaling mandangnya.
Pantulannya terus tersenyum, matanya tertumpu pada Sarah. Senyumannya biliknya. Sarah dilanda panik. Dia tahu mereka perlu membuang cermin itu. Mereka perlu memusnahkannya. Tapi cermin itu seperti menguasai mereka. Ia memanggil mereka, memikat mereka. Pada suatu petang, ketika Ben berdiri di hadapan cermin, Sarah melihat pantulannya menghulurkan tangan. Jari-jarinya yang panjang dan bertulang mencengkam pergelangan tangan Ben. Ben coba melepaskan diri, tapi sudah terlambat. Permukaan cermin beriak seperti air. Pantulan Ben menariknya ke hadapan. Sarah keseorangan, terperangkap di rumah dengan cermin terkutuk itu. Ia mengejeknya, menunjukkan image Ben yang terperangkap di seberang sana. Dia harus menyelamatkan Ben. Dia teringat pernah membaca tentang objek terkutuk. Ada yang boleh dipecahkan, dibebaskan dari kejahatan yang menguasainya. Sarah mengambil tukul besi. Ini satu-satunya peluangnya. Dia menghampiri cermin itu. Permukaannya berputar, menunjukkan image dirinya yang terdistorsi. Matanya terbeliak ketakutan. Wajah kelihatan ngeri. This. Sarah mengangkat tukul besi. Jantungnya berdegup kencang. Dia akan memusnahkan cermin itu. Tapi bagaimana jika ia menghancurkan jiwa Ben bersamanya? Cermin itu menunjukkan Ben yang terperangkap, menghulurkan tangan kepadanya. Dia seperti berkata, "Hancurkan, jangan takut." Sarah memejamkan mata dan menghayunkan tukul besi itu. Bunyi kaca pecah memenuhi ruangan itu. Sarah membuka matanya, cermin itu hilang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sarah tidak pernah melihat Ben lagi. Pada suatu petang yang suram, Sarah mendapati dirinya kembali ke kedai barang antik itu. Pemilik kedai, seorang wanita tua dengan pandangan yang penuh makna, memandangnya dengan rasa kasihan dan takut. "Kamu tak sepatutnya kembali ke sini," kata wanita tua itu dengan suara serak. Cermin itu ia takkan melepaskan begitu saja. Dia menyerahkan Sarah sebuah loket kecil yang kusam. Ini dijumpai bersama cermin itu. "Saya rasa ini miliknya." Sarah membuka loket itu. Di dalamnya ada gambar seorang wanita muda, wanita dalam penglihatan Ben, wanita berpakaian kompang camping itu. Di belakangnya terukir nama Sarah, itu namanya. Tapi bagaimana? Pemilik kedai itu mendekat dan berbisik. Cermin itu ia tak menunjukkan pantulan. Ia menunjukkan takdir. Dan ada takdir yang lebih baik tidak diganggu. Sekarang mari kita dengar satu lagi versi yang disampaikan oleh wanita ini. Cermin terkutuk, sebuah objek yang sering kali kita anggap biasa. Tetapi di balik permukaannya yang berkilau, tersembunyi kisah-kisah seram yang tak terbayangkan. Suatu malam, saya menemui cermin tua di sebuah pasar antik. Ketika saya melihat ke dalamnya, bayangan saya tidak bergerak seiring dengan saya. Rasa dingin menjala di tulang belakang saya. Ternyata, cermin itu pernah dimiliki oleh seorang wanita yang hilang secara misterius. Kononnya, setiap kali seseorang melihat ke dalamnya, mereka akan melihat bukan hanya refleksi mereka, tetapi juga bayangan dari jiwa yang terperangkap. Saya beranikan diri untuk menyentuhnya, dan seketika, saya mendengar bisikan lembut memanggil nama saya. Sejak malam itu, saya tidak pernah berani menatap cermin yang sama lagi. Cermin terkutuk ini mengajarkan kita satu hal, kadang-kadang, ada hal-hal yang lebih baik kita biarkan tidak terungkap. Jika korang suka video ni, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ni untuk lebih banyak kisah seram dan misteri. Juga, komen di bawah tentang pengalaman korang atau pendapat korang. Sampai jumpa di video seterusnya.